Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nur Azizah, kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang melakukan pemasaran produk. Dalam melakukan pemasaran, wirausaha atau penjual harus mengetahui cara melakukan pemasaran produk dengan benar. Tentunya sebagai wirausaha yang memproduksi suatu produk menginginkan agar produknya laku di pasaran dan disenangi oleh konsumen. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan aspek pemasaran produknya. A. Memahami ilmu dan teknik menjual. 1. Seni menjual. Menjual merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menarik perhatian pembeli supaya barang atau jasa yang dibeli oleh seorang konsumen. Ilmu menjual adalah suatu cara untuk melayani para pembeli agar mereka membeli barang-barang yang kita tawarkan sesuai dengan kecakapan dan kemampuan kita sebagai penjual. A. Manfaat menjual. Manfaat menjual antara lain sebagai berikut. 1. Memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. 2. Penjual dapat mengatasi segala macam tantangan atau hambatan yang kadang timbul. 3. Membuat penjual dalam mengatasi persaingan yang makin ketat. 4. Meningkatkan omset penjualan. B. Objek ilmu menjual. Terdapat 3 objek atau sasaran yang ingin dijangkau dari ilmu menjual, yaitu sebagai berikut. 1. Diri penjual. Dalam praktik terjadinya jual beli umumnya melalui tahap persiapan, membuka pembicaraan, memanjangkan barang, mengarahkan pembeli agar terjadi penjualan, dan tercapainya kepuasan pada pembelinya. 2. Barang yang akan dijual. Sebelum penjualan dilakukan, penjual perlu mengetahui dahulu keadaan, sifat, dan guna dari barang yang akan dijualnya. 3. Keadaan pembeli dan pelanggan. Langganan merupakan jiwa perusahaan. Mereka harus diperlakukan seperti raja, artinya mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik sehingga menyenangkan dan memuaskan. 2. Teknik menjual. Teknik menjual merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan penjual dalam rangka meraih konsumen. Tahap yang harus dilakukan seorang wirausaha dalam melakukan kegiatan penjualan berdasarkan 5 konsep AIDA sebagai berikut. A. Perhatian atau attention. Pada tahap ini, wirausaha berusaha agar calon konsumen memperhatikan penawaran yang dilakukannya. B. Minat atau interest. Pada tahap ini, wirausaha berusaha meningkatkan perhatian calon konsumen menjadi minat dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan, mendengarkan dan memahami kebutuhan konsumen. C. Keinginan atau desire. Pada tahap ini, wirausaha dapat meyakinkan calon konsumen dengan menjelaskan keuntungan yang akan didapat calon konsumen apabila membeli produk yang ditawarkan serta kerugiannya jika tidak membeli produk tersebut. D. Tindakan atau action. Pada tahap ini, wirausaha dapat mewujudkan kebutuhan, harapan konsumen serta memberikan keyakinan bahwa barang, jasa, dan ide yang dibeli merupakan langkah tepat yang dapat memberi keuntungan bagi konsumen. E. Kepuasan atau satisfaction. Pada tahap ini, wirausaha dapat memastikan bahwa kualitas barang, jasa, dan ide yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Harga ditetapkan juga merupakan harga yang pantas sehingga pembeli merasa puas dan selanjutnya menjadi langganan. B. Menetapkan harga jual.
1. Penetapan harga. Menurut Kotler dan Armstrong 2010-314, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 2. Cara menetapkan harga jual. Harga memegang peranan sangat penting bila dibandingkan dengan kegiatan pemasaran lainnya. Harga dapat mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dituju. Secara umum, terdapat 4 metode untuk menetapkan harga, yaitu metode penetapan harga berbasis peminatan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan diharapkan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. A. Kualitas produk. B. Kualitas pelayanan atau jasa. C. Harga. D. Emosional. E. Kemudahan. 2. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Fandi Tukitono 2003-104, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, antara lain sebagai berikut. A. Sistem keluhan dan saran. B. Survei kepuasan pelanggan. C. Ghost shopping. D. Lost customer analysis. D. Melakukan negosiasi. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak di mana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. 1. Strategi negosiasi. Strategi negosiasi terdiri atas 3 strategi. A. Strategi menang-menang. B. Strategi menang-kalah. C. Strategi kalah-kalah. 2. Titik negosiasi. Agar seseorang wirausaha atau penjual mahir dalam melakukan negosiasi dengan calon pelanggannya, maka harus mempelajari beberapa taktik dalam negosiasi, yaitu seperti berikut. A. Meminta lebih dari yang diharapkan. B. Diawali negosiasi, jangan dulu berkata iya. Apabila diawali negosiasi, seorang penjual sudah mengatakan ya atas permintaan dari calon pelanggan yang menginginkan negosiasi tersebut. C. Melakukan pilih terhadap proposal atau tawaran dari calon pelanggan. D. Penjual bersikap seolah-olah tidak membutuhkan. E. Kata-kata permintaan yang bijaksana. E. Saluran dan jaringan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlakukan. 1. Tujuan distribusi. 2. Sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam menyalurkan barang atau jasa sehingga sampai ke tangan yang memerlukan. 3. Saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan suatu jalur pengantar pemasaran
baik transportasi maupun penyimpanan suatu produk, barang, dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. 4. Macam-macam saluran distribusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.